Apa jadinya jika suatu perusahaan mengalami kepailitan? Apakah ada proses atau cara hukum yang dapat menyelesaikan sengketa yang timbul akibat ketidakmampuan seorang debitur untuk melunasi utangnya yang terbukti telah jatuh tempo dan dapat ditagih? Lalu bagaimana strategi pengurangan jumlah utang pokok debitur? Mari kita bahas dalam kepailitan dan PKPU. Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atas seluruh kekayaan si debitur, atau dalam hal ini disebut juga dengan orang-orang yang berutang untuk kepentingan semua kreditor-kreditornya, atau dalam hal ini disebut orang-orang yang berpiutang. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Pasal 2 menyebutkan, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Yang kedua, permohonan dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan PKPU pada pasal 222 ayat 2, bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU merupakan sarana yang dapat dipakai oleh debitur untuk menghindari diri dari kepailitan bila mengalami keadaan likuid dan sulit untuk memperoleh kredit. Sarana yang memberikan waktu kepada debitur untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang-utangnya seperti ini akan membuka harapan yang besar bagi debitur untuk melunasi utang-utangnya, berbeda dengan pernyataan pailit yang akan mengakibatkan pengurangan nilai perusahaan dan memiliki kecenderungan untuk merugikan para krediturnya. Lalu, bagaimana prosedur permohonan PKPU berdasarkan ketentuan pasal 224 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU? Pertama, permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. Kedua, dalam hal pemohon adalah debitur, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya. Dalam hal pemohon adalah kreditur, pengadilan wajib memanggil debitur melalui jurusita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum siding. Pada siding, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya, dan apabila ada rencana perdamaian. Yang kelima, pada surat permohonan dapat dilampirkan rencana perdamaian. Yang keenam, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 sampai 5 berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan PKPU sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1. Kepailitan dan PKPU tersebut, surat permohonan itu harus ditandatangani baik oleh debitur maupun penasihat hukumnya. Dengan demikian, debitur harus menunjuk penasihat hukum bila ingin mengajukan permohonan PKPU. Pada hakikatnya, PKPU tetap diberikan oleh para kreditur dan bukan oleh pengadilan niaga. Dengan kata lain, PKPU tetap diberikan berdasarkan kesepakatan debitur dan para krediturnya mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, dan pengadilan niaga hanya memberikan putusan pengesahan atau konfirmasi saja atas kesepakatan antara debitur dan para kreditur konkuren tersebut. Tidak dibenarkan bagi pengadilan niaga untuk mengeluarkan keputusan yang tidak sesuai dengan kehendak atau kesepakatan debitur dan para krediturnya. Tujuan akhir dari PKPU adalah tercapainya perdamaian antara debitur dan kreditur dalam rangka pembuatan atau perjanjian perdamaian yang diajukan oleh debitur. Selanjutnya, pengurangan jumlah utang pokok. Untuk memastikan keberhasilan dan implementasi restrukturisasi utang debitur sebagaimana dimuat dalam perjanjian perdamaian dalam rangka PKPU, maka restrukturisasi utang tidaklah cukup bila tidak diikuti pula dengan upaya-upaya untuk melakukan restrukturisasi atau melakukan penyehatan terhadap perusahaan debitur. Adapun upaya-upaya tersebut dapat ditempuh dengan cara melakukan perubahan strategi perusahaan, perubahan visi perusahaan, dan perubahan struktur organisasi perusahaan. Adapun bentuk restrukturisasi perusahaan, yang pertama ada merger. Merger adalah suatu keberlangsungan adanya penggabungan usaha antara dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan yang terus berlanjut sesuai aktivitasnya. Yang kedua,
terdapat akuisisi. Akuisisi adalah suatu penggabungan usaha atau bisa juga disebut pengambilalihan kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi, dan itu akan berdampak kepada beralihnya suatu pengendalian atau perusahaan yang telah diambil. Akibat hukum bagi perusahaan yang melakukan restrukturisasi di Indonesia. Yang pertama, adanya penggabungan berdasarkan Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 123 Ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Junto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan terbatas. Penggabungan menimbulkan beberapa akibat, yaitu aktiva dan pasifa perseroan yang menggabungkan diri karena hukum beralih sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan. Yang kedua, pemegang saham perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham pada perseroan yang menerima penggabungan. Dan yang ketiga, dianggap penting, yaitu menyangkut status badan hukum perseroan menggabungkan diri. Dalam hal ini karena hukum perseroan yang menggabungkan diri lenyap dan berakhir statusnya sebagai badan hukum, dan berakhirnya terhitung sejak tanggal penggabungan mulai berlaku. Yang kedua, peleburan. Dalam Pasal 122 Ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas dikatakan dalam hal berakhirnya perseroan meleburkan diri, yang pertama, aktiva dan pasifa perseroan yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada pemegang perseroan hasil peleburan. Yang kedua, pemegang saham perseroan yang meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham perseroan hasil peleburan. Yang ketiga, perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal peleburan mulai berlaku. Yang ketiga, pengambilalihan. Berdasarkan Pasal 125 Ayat 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, perbuatan hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan perseroan yang diambil alih sahamnya menjadi bubar atau berakhir. Perseroan tersebut tetap eksis dan valid seperti semula. Hanya pemegang sahamnya yang beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambil alih. Akibat hukumnya hanya terbatas terjadinya peralihan pengendalian perseroan kepada pihak yang mengambil alih. Yang selanjutnya, pemisahan perseroan. Berdasarkan Pasal 135 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas, pemisahan mengakibatkan beralihnya karena hukum. Yang pertama, seluruh aktiva dan pasifa perseroan yang melakukan pemisahan kepada dua perseroan atau lebih, atau bisa juga yang beralih hanya sebagian aktiva dan pasifa kepada satu perseroan atau lebih.